wabarakatuh. Ila hadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu dhammir riya utawi iki iku nerangno bayan dhammir riya nggih den cacate riya, dibencinya ya sifat riya atau tindakan riya. Ya. Jadi panjang lebar Imam Ghazali menjelaskan ya dengan detail ya antara akhlak yang mahmudah yang madmumah. Dengan tidak bosan-bosan sering kita ingatkan bahwa ajaran Islam itu yang paling pokok adalah iman, Islam, ihsan. Kurang lebih 100 tahun setelah Nabi wafat, disusunlah ilmunya, namanya ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu akhlak. Yang sehari-hari ya kita sering sebut tauhid, fikih, dan tasawuf. Dari akidah syariah akhlak itu yang lebih diutamakan adalah akidah akhlak dulu baru syariah. Dasarnya apa? Dasari Quran. Bahwa Kanjeng Nabi ku menerima Quran selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, sisanya di Madinah. Nah, selama di Mekah, ayat yang turun kepada Kanjeng Nabi ya selalu berhubungan dengan akidah dan akhlak. Belum ada syariat, hukum-hukum itu nanti turun di Madinah. Dan ayat turun itu bukan dari Kanjeng Nabi, dari Allah. Jadi pertanyaannya, mengapa kok ayat hukum, ayat syariah tidak turun di Mekah? Itu Allah yang ngatur, tauqifi. Berarti tauqif itu petunjuk langsung Gusti Allah, dimaukufkan kepada Allah. Disinilah yang kita harus merumuskan ulang ya, bahwa yang harus diutamakan ya akhlak, akidah, bukan syariat. Ya. Nah, tapi pondok-pondok kita kan fikih itu seolah-olah lebih penting daripada akhlak. Jadi kalau sudah bicara fikih rinci, ya,
Ya, hari kemarin kami diundang di Peloso untuk menyangkut zakat profesi. Ya, salah satu ustadznya bilang zakat profesi itu di mazhab 4 tidak ada. Karena kembalinya pada kitab fikih. Kata profesi di zaman Imam Syafi'i kan belum ada. Jadi akhirnya mauquf. Salah satu kelemahan segala sesuatu dihukumi lewat kitab kuning kan di situ. Bahwa kitab kuning itu disusun berapa itu kan abad pertengahan. Nah, sementara kejadian-kejadian hari ini belum tercover. Makanya kalau menurut keputusan NU, ya supaya ndak mauquf, gimana kita ndak menghukumi sesuatu yang terjadi hari ini, ndak berani, itu ndak bisa. Maka ingat saya, Munas Lampung dulu harus mazhabnya mazhab manhajnya saja. Artinya kalau di dalam tek-tek fikih ndak ada, yaitu ya metodologinya Imam Syafi'i aja yang kita gunakan. Atau ya dikiaskan, tapi karena NU ngati-ngati waktu itu di Lampung tidak digunakan kias tapi diilhakkan. Kan kiai itu ngati-ngati banget. Ya, kias itu kan orang yang sudah setingkat mujtahid bisa mengkiaskan. Maka intinya sama tapi istilahnya tidak kias tapi ilhak. Ya, saya sebenarnya hati kecil saya mau ngomong banyak, tapi karena Wiktisub kan dibikai bicara hanya 20 menit ya, 15 menit. Ya itulah, kita harus berani mindset sekali lagi. Ya, ayat di dalam Quran yang bicara syariat itu hanya 150 ayat. Sedangkan yang bicara akidah dan akhlak jauh lebih banyak, apalagi ilmu itu 750-an. Tapi yang menarik kenapa kiai kita 150 ayat itu dikaralah kita fikih ribuan halaman. Satu. Dua, hampir tidak ada kiai pesantren yang nyusun kitab ilmu pengetahuan, IPA misalnya. Padahal itu jauh lebih banyak dari ayat-ayat fikih tentang kejadian alam, tentang kejadian manusia itu kan sangat real dari sperma, alaqah, mudghah dan selanjutnya. Ya, lah di sinilah kelebihan Imam Ghazali. Bahwa fikih itu harus dimix dengan akhlak. Maka beliaulah yang Ihya Ulumuddin yang disusun selama 12, ada yang mengatakan sampai 14 tahun, yang luar biasa itu dibaringi dengan poso. Karena apa? Karena waktu ini Imam Ghazali juga sedih ketika pada Islami sudah saling nyalahkan dari segi fikih. Ya, fikih itu kan hukum itu cenderung orang menghukumi, menjas orang lain. Nah, akhlak kan tidak. Padahal ajaran pokok Islam itu akidah, akhlak, baru syariat, baru fikih. Ya. Jadi kita fikih itu kan kecil-kecil yang ya perbedaan pendapat lah akhirnya. Sampai sekarang kan kayak NU lah katakan, sebenarnya zaman Kiai Hasyim Asy'ari ahadu a'immati madzhabil arba'ah. Jadi orang itu tuh Imam Syafi'i boleh, ikut Imam Hambali juga boleh, Imam Hanafi ya boleh.
ikut Imam Maliki ya boleh, ahadu a'immati madhir arba'ah. Tapi nyatanya kan Syafi'i tok tidak Syafi'i loh. Jadi yang dipegangi di dalam NU itu kalau pendapat itu disepakati oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i, Imam Nawawi, terus Imam Rafi'i itu Imam itu baru ke bawah, ada 6 tingkatan itu. Malah orang itu tidak kembali pada Syafi'i itu. Jadi bahsul masail lah misalnya menghukumi sesuatu itu tingkatan tertingginya bukan menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Martafaqo Indar Rafi'i dan Nawawi. Itu tidak konsisten menurut saya. Tidak konsisten. Ya. Makanya Amerika sudah rekreasi ke bulan, kita bicara usoli. Kapan maju nih? Ya. Jadi ini Amerika itu kemarin 6 bulan pesawatnya tanpa awak menuju matahari. Luar biasa enggak? Jarak 5.000 km ya terbakar udah. Tapi ini kan untuk mengukur jarak satu dan untuk ilmu penelitian. Pada kira-kira Jerman kira-kira 5 tahun yang lalu menuju Amerika itu 10 tahun. Jarak bumi matahari itu 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Aduh banget. Kok panas. Makanya jarak 50 kilometer masih terbakar. Dan itu kalau Jerman kemarin 10 tahun, ini Amerika kemarin 6 bulan. Luar biasa. Jadi Jepang dari kecepatan itu Narita New York, pengalaman saya pernah, itu 15 jam. Ini tempuh hanya 1 menit. Jadi pesawat dengan kecepatan yang begitu tinggi Narita Jepang, bandara ke New York Kennedy, itu 15 jam saya ini. Nah pesawat yang menuju matahari ini 1 menit. Itulah ilmu. Itu ilmu. Mengapa kita tidak bicara itu? Biar tidak saling nyalah nih. Bola balik panjang sing dibahas tetap usoli, tetap kunut. Mindsetnya harus dirubah. Termasuk kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah. Yang disusun NU, yang disusun para kiai kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah, lek kunutan Ahlussunnah, ndak kunut Ahlussunnah kan tidak bisa itu. Mengecilkan Ahlussunnah. Ahlussunnah itu mindsetnya yang pokok. Ya, makanya banyak orang kaget saya nulis Ahlussunnah wal Jamaah lebih komprehensif jadinya. Ya doakan ini sedang diterjemahkan bahasa Arab biar dibaca ulama-ulama Timur Tengah ini. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kan tidak bisa, itu si susun bacanya itu Jawa Timur itu Ahlussunnah itu yang dimasuk dalil kunut iki. Di kalangan Imam Syafi'i aja beda pendapat, itu tidak bisa dong. Ya. Ya. Jadi pesawat menuju matahari hanya 6 bulan. Padahal Jerman dulu 10 tahun. Ternyata pesawat Amerika kemarin itu kecepatannya jarak 15 jam Jepang New York itu ditempuh 1 menit. Itu ilmu, apapun harus dihargai loh, ilmu loh. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat.
Nah, kita ini sudah tidak senang ilmu, didorong senang anak ilmu namanya teknologi. Salah satu produk teknologi adalah HP. Ya, gawe tok waktu habis untuk HP ya, tapi gawe ya ora iso, waktunya habis HP ya. Ya. Gimana kita bisa maju? Ya. Ya kita ini ya pancet lah. Nomor satu yang penting tidur lah. Walaupun santri di pondok nomor satu kan tidur, makan. Tidur, makan, tidur, makan. Gimana bisa maju? Imam Ghazali ngarang Ihya ini ada yang bilang 14 tahun. 4 tahun di menara Masjid Damaskus, 4 tahun di Makkah Madinah, 3 tahun di Masjidil Aqsa. Dan sambil poso loh ngono itu. Makanya Imam Ghazali bener, percuma kamu ruku subhana rabbiyal azimi, hatimu ndak ruku kan percuma. Makanya disebut Ihya Ulumuddin, menghidupkan, membela agama ya Imam Ghazali ini. Macam membela agama pancet, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kalau amplop marah-marah. Basar asap jatuh, ayo kita kirim orang ke Palestina. Dia budal loh, rizik-rizik itu, babi berisik. Mari ngono ngejauh wong kon bayar dhewe duit tak trompo dhewe gak budal, percuma padha ae. Ya untuk sekarang sudah tidak laku. Ya. Ya, jadi jarak podo, jarak 5.000 km terbakar, tapi ini kecepatan kalau Jerman 10 tahun, Amerika kemarin terbaru hanya 6 bulan. Kalau 5.000 km terbakar, bener Pak Habibie dulu udah mengatakan ketika di Madura kan begitu. Ya, dipanasi kayak Madura ketika jembatan sebelum Pak Harto jatuh. Ya. Oh, Madura dilawan. Pak Habibie boleh jembatan ada dan nanti buatlah pabrik pesawat terbang di Madura. Tapi syaratnya pesawat terbang yang menuju matahari. Wah, Habibie serius. Oh, udah jarak 50 km terbakar. Apa jawab ke Madura? Ya mudah saja Pak Habibie, supaya tidak terbakar. Berangkat setelah maghrib sebelum subuh kembali. Lah, sampailah hari ini Zamuria, ya, walaupun sudah kemarin juga dibahas bermacam-macam ada hubungan yang ria, tapi ini khusus jangan sampai berbuat ria. Ro'a ya ru'yah, melilek ria itu ya pokoknya ibadah pengen ditolak menungso lah. Ria basa Jawa itu ya elek ya cocok itu ria. Ya, apa bahasa Indonesia ria apa? Dahak. Batu berdahak atau tidak berdahak. Wa ria ikut tolabujah, golek pangkat. Wal mangzilah derajat bil ibadah. Ibadah yang diniati golek jah, golek mangzilah, golek pangkat, golek derajat itu ria. Tidak diniati karena Allah, tidak lillahi ta'ala, tidak karena ridhani Gusti Allah. Ini ada santri baru itu siapa itu? Siapa itu? Ya, jadi ibadah apapun lek diniati tidak karena Allah dan lebih tegas lagi dan niati golek ridhani Gusti Allah itu ria. Jadi tolabujah wal mangzilah bil ibadah. Nah, disinilah kita harus memberi catatan. Saya ini sering membela loh Profesor Ali Aziz itu kolega kita YINU. Ya, sembahyang bahagia. Buatan pareng iya, itu ria. Tapi bahwa buku sholat bahagia itu tidak ditujukan pada orang kampus, tidak ditujukan pada adib lah. Itu ditujukan anak SD, bahwa ibadah yang krono swarga itu oleh anak SD boleh, gitu loh. Tingkatannya tingkatan masih syariat.
Ya, kalau waktu kita kecil, waktu SD kan ngono. Le, Jumatan mau Pak, tak tukone es krim. Oh nggih, swarga itu kan es krim. Lah naik sedikit torekot. Ya, torekot ya yang di NU ada Jatman yang 25 tahun sekarang baru berpindah ya dari Balawi ke Kiai Halwani sama Ali Maskur ketepatan adik saya itu. Ya, tarekat itu misalnya ibadah takorub, makanya nawaitu dzikri takoruban ilallah kan ngono. Wong tarekatan kan begitu Jalukman, nawaitu dzikri takoruban ilallah atau dzikri la ilaha illallah. Bagus. Nah, yang dikehendaki Allah itu bukan sekedar takorub tapi ridho Allah. Hakikat. Ya, aku zikir ndak sekedar ingin dekat Allah, golek ridhane Gusti Allah. Ya, pamela ndak golek ridhane Gusti Allah, engko ketemu Gusti Allah di akhirat, menurut hadis Bukhari itu kan begitu. Ya. Malah akhirnya nanti kok seneng iki adib ya, nggih Gusti. Santri Al-Husna, nggih Gusti. Kok seneng kok digiring malaikat sakmono akeh, mau kemana? Wah, swarga ya Allah, swarga ngono adib. Gua ya ngono. Ditakoki Allah, hadis Bukhari itu. Modalmu apa, Dib? Yo niki ibadah kula kata subuh nggih ngaji. Niki malam Jumat kalau ngaji ihya nggih ngaji lho. Nggih. Pokoke ibadah kula kata ya Allah. Terus Allah jawab, berapapun ibadahmu lah aku gak ridho. Ya. Nah, tipe ngotot, mboten Gusti ibadah kula kathah. Jadi Gusti Allah diadili ya tip. Fa amma man sakulat mawasiduhu fa huwa fi isyati radiyah. Itu dawuh Gusti Allah tidak didalili kepada Allah. Lha pokok sing ibadah kathah sakulat ya Allah surga lek khafat kan ringan khafifah. Ya. Lha kula niki abot ngotot. Ya, akhirnya malaikat diceluk. Malaikat nggih bala ya Allah. Iku adib gak oleh mlebu swarga, bawa ke neraka. Loh, ibadah kata ya Allah. Iya, ibadah sebanyak itu kan bukan ditujukan kepadaku, kepada swarga. Nah, swarga kan makhlukku. Nah, fitnahnya inilah orang hidup kalau sudah bisa begini nih, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak gampang. Kiai aja, kiai sekarang wedi melarat loh. Ya kathah kiai wedi melarat akeh, mulane golek duit akeh. Sampai montore Mercy. Al-Fatihah. Ya, Al-Fat tapi Al-Fatihah. Jadi bahwa tolabul jahl mangzala bil ibadah. Dan inilah kalau 20 tahun NU tambah hancur, yang paling dosa PBNU sekarang itu. Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU. Orang jadi pengurus NU itu tidak oleh jah dan pangkat, Pak, persis ini. Alfiah. Jadi NU itu kuncinya alfiah. Makanya kiai itu kudu nahwune, kudu pinter. Tidak bisa membedakan ala dan fauqa. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari tidak pantas jadi pengurus PBNU itu. Lau dan in tidak bisa membedakan, itu tidak pantas pimpinan NU itu. Makanya ada riwayat dulu kalau sudah setingkat cabang, Kiai Hasyim Asy'ari itu wakilah mesti takon, kamu kok sudah berani jadi pengurus cabang NU, apa pernah khataman alfiah? Ukuran itu. Itu di PBNU sing khataman alfiah 312 aja itu. Wilayah padha ae. Saya alhamdulillah alfiah bolak-balik khatam. Pantas lah jadi pengurus NU, juga pantas lah. Jadi kata Nahdlatul itu dari alfiah, saking betapa orang sudah kata alfiah itu pantas dari kiai bisa maca kitab kuning.
Kata nahdoh itu dari alfiyah itu, wajurur awin sib tabi alladin khafat kamubtahi jahin. Betul sih, kan kata alfiyah. Kamubtahi jahin wa malan manahat. Nahdoh, kata nahdoh itu di alfiyah hanya sekali tok itu. Wajurur bacalah jer kasroh, wansib nasob fathah. Makanya contohnya mubtahi jahin wa malan toh. Boleh. Kamu jahin wa malan manahan. Nahdoh, orang yang nahdoh. Tadi intinya menurut nahwu yang boleh mubtahi jahin wa malan, tapi sebenarnya inti NU itu bukan di situ. Intinya kalau ngurus NU jangan ngejar jah dan mal. Sama dengan ini, ibadah jangan dinanti jah dan mangzilah. Persis ini. Ya, makanya sekarang wong ngurus NU kan karena mendapatkan sesuatu dari NU. Ya, makanya bukan Nahdlatul Ulama, tapi NU ini nunut urip golek duit dengan NU. Hancurlah NU. Tunggu kehancuran. Kalau pengurus NU hari ini niati ngurus NU golek duit, dosa deh. Ya. Ya alhamdulillah TV 9 mudah-mudahan ada yang dengar lah. Sing protes ngomongnya aku. Apa-apa aku siap aku. Ya. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang protes ya Lukman. Ya bersadar lah. Lewat rezeki itu bapak kiai dan tidak kiai itu kan sudah lahir umur 4 bulan nyawa dimasukkan itu rezeki wis ono, rezekimu akeh di Allah sudah ada loh, udah rezeki dari Allah kok wedi gak oleh rezeki loh. Kalau setingkat masih baru lulus S1 pantas lah ya. Tingkat sudah pengurus NU apalagi kiai kok ya wedi gak oleh rezeki itu yo opo yo. Jadi umur 4 bulan Yusuf engko gelasnya gelas gede alhamdulillah. Ya. Adib ya agak gede lah kira-kira. Faisal ya lebih gede aja cara gelas-gelas gede. Tapi memang tidak semua cara gelas-gelas gede, ono wong sedina 100.000, ono sedina 200.000, sedina. Itu sudah ada ketentuannya, umure piro mati ono ketentuannya loh. Rezeki dari Allah bukan dari kita kalau. Ya. Makanya tolabu wal mangzilah bil ibadah itu riya. Mau ibadah yang tidak diniati karena Allah, ridho Allah itu riya. Ya. Ilam mertia siro anna riya satam riya iku haramun, haram. Itulah yang saya pernah dengar amalurhum Kusrori. Memang ya mursyid tarekat. Niku sinten dosen IAIN profesor niku nyulut salat bagian niku haram niku. Ya haram. Ya, benar ya. Pendekatannya pendekatan sangat hakikat. Pada Prof. Ali Aziz itu nulis buku itu untuk anak-anak kecil, bukan untuk kita. Ya, arek kecil boleh lah golek swarga, wedi neraka. Tapi ulang sudah setingkat S1, S2, S3, umur 40 tahun ke atas enggak boleh golek swarga, enggak boleh. Ya. Jadi ilam an-riya haramun. Jadi orang ibadah apapun yang diniati golek jah dan mangzilah haram. Salat bahagia haram. Ini Imam Ghazali kan ngejak bicara hakikat ini. Ya, jadi orang sudah begini itu wali. Ya. Jadi kok kita bisa seperti itu, walaupun kamu umur masih berapa waliullah. Tapi syarat kedua wali itu harus sakhok dermawan, senang nyumbang. Ya, kalau ya Sunan Derajat iku payung ana wong kang kudanan, omben ana wong kang
ngelak kelamben ana wong kang muda ingono wong kang luwe. Dadi wali itu bukan yang iya memang wali itu kelebihan-kelebihan karomahnya, jadi yang paling pokok adalah sing paling dermawan sakha. Wal murai indallah mamkutun, dan orangnya, jadi pembuat ria itu sebuah perbuatan haram, ibadah apapun yang diniati golek pangkat, golek derajat, tidak golek ridha Allah itu haram. Orangnya disebut murai itu mamkutun, dibendu Allah, disiksa oleh Allah. Mamkut, dibendu itu berarti disiksa. Wakil syaitan lan teman nyekseni lidali krono mengkono riak sing haram opal ayatu wal ahbar. Jadi dasar-dasar ayatnya jelas, ya saksi ayat ada, khobar di sini adalah hadis-hadis. Al-khobar juga diyakini sama dengan al-hadis as-sunnah. Walaupun ada yang membedakan kalau as-sunnah atau hadis Kanjeng Nabi, khobar itu sahabat ada. Tapi ada juga yang dimaksud khobar al-akhbar ini, al-akhbar an-nabawiyah berarti ya hadis atau sunnah. Amal ayatu anapun utai ayat faqauluhu lah ini. Pokoknya nek mubtada diawali dengan amma, khobarnya pasti ditambah fa. Dalil itu pakem. Jadi amal ayatu faqauluhu. Nah, kudu ngono. Ya. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa, loh, pakai fa mesti. Ya. Nah, makanya ndak usah S3 gak apa-apa lah, nahwune mateng selesai hidup. Percuma S2 S3 tapi ndak bisa membedakan amma dan tidak. Kalau ingin ya rezekinya akeh, ayo belajar. Aku seneng khataman alfiyah maneh. Saking yang pare sak wulan rong wulan. Wingi petuk kiai ini saya di Jombang. Ya. Nah, di sini belajar alfiyah atau imuris gak ono. Ya. Jadi amma man sakulat lah itulah. Barang siapa sakulat yang abot apa mawazinu timbangane swarga. Berarti fairy tok mlebu swarga sing lemu-lemu. Lek berdasarkan terjemah. Ya, makanya bahaya terjemah tok itu. Fawailul lil musallin, lah ini. Salah satu ayat adalah yang paling umum. Fawailun maka utawi ciloko, kecelakaan atau neraka wel iku lil musallin. Kangge wong kang salat itu neraka. Orang salat masuk neraka. Loh, kok bisa? Apalagi yang tidak salat ya. Wong salat aja mlebu neraka. Alladzina ya iku wong akeh hum kang utai alladzina ang sholatim saka salat iku sahun lali. Siji. Jadi ketika sholat itu yang diingat bukan Allah, Allahu Akbar. HP ku kok hilang ya, neng di mama lali ya. Nek biyen gak HP, duit, Allahu Akbar. Duit 20.000 katis kok gak ketemu ya. Neraka itu. Lah, yang kedua, alladzina hum yuraun, lah ini. Orang yang masuk neraka, orang sholat tapi masuk neraka. Siji yang waktu sholat tidak ingat Allah, iling HP, iling duit. Ya. Yang kedua adalah alladzina hum yuraun, ketika ibadah itu golek jah. Ketika Allahu Akbar niate bahagia misalnya. Tapi itu Yusuf oleh arek cilik, adik kita oleh sudah umur 4 tahun, ya orang itu kan udah balagha syuddahu arba'ina sanatan. Orang disebut dewasa betul itu 40. Arba'ina sanatan. Angka 40 itu angka keramat. Life bikin at 40 betul. Orang hidup itu angka 40 ukuran. 40 itu memang
Allah sudah menciptakan dari petani besar, ya petanilah barangkali. Ya, kolam gurami ini tambah akeh lah kira-kira begitu ya. Ini situ bakar apa ora ya. Lah iya, jadi umur 40. Jadi umur 40 kok tetap dadi krunya TV9. Alhamdulillah barokah tok gitu loh. Harus diterima. Angka 40 itu ukuran. Life we can afford. Makanya Nabi ukur 40. Umur 40 kok dari dia kok cenderung jadi guru, ya memang Allah mau sudah nakdir dia jadi guru. So. Ya awal kadbian itu memang kadbian dididik guru, ya jadi guru sampai sekarang. Pernah tersesat di jalan yang tidak benar, tidak jadi DPR. Tapi selama di DPR di Jakarta juga, saya di Jakarta lebih bengi yo ngaji. Aku lagi ngaji ning Jakarta biyen sep teko Cirebon, teko Cianjur, teko Indramayu. Lah nuruti bengi lari saya ning Jakarta. Tapi isu ngantuk sidangnya paripurna ya teko ya kadang lek diundang konco atau kiaian ya wis. Saya sudah beberapa punya langganan di Kemayoran, di beberapa dekat Jalan Wahid Hasyim itu, masjid-masjid. Wow, lah iya, anggota DPR yang ngaji di satpamnya DPR ya aku. Kayak ya ngaji lah kita ngaji rutin aku. Ya tetap ngaji. Tidak ada amplop tapi coba. Kalau amplop, ya. Kecuali khutbah di masjid DPR oleh. Tapi mari ngono ya tak kene mesti merbot ya pen. Boleh biro gak tak buka ya. DPR doya ke lho oh bentino DPR ya Allah. DPR itu isine duit tok ngono. Saulan 200 juta ya bersih. Betul bulan bisa 400 juta reses. Belum yang lain-lain sob. Lah ngono kemudian DPR tekor 200 juta. Aneh enggak? Ternyata ndak aneh, oleh akeh sing njaluk luwih akeh. Bener makule le mulang ning kampus ning pondok le gak usah ngaji. Makku ngono gak usah ngaji. Alhamdulillah saiki kembali DPR asli, tidak pengajian rutin. Oleh akeh, didik akeh tapi utuh. Itulah saya makin yakin bahwa Tuhan Ali Masan kon niku sejambun 4 wulan yo dimasukkan rezekimu memang ya agak akeh nemen ya enggak kurang. Cukup lah sampai sekarang. Lho ngono iku wis ana takdire umur 4 wulan wis ana lho ngono iku umure pira rezekine pira nanti mati umur pira wis ana takdire kok. Kita ini hanya apapun ikhtiar kita mesti dibatasi oleh takdir. Lah takdir kita ndak tahu, ya ayo ikhtiar sing tenanan ngono lho. Ya husnudzon wae muga-muga gelas gede. Makanya disinilah enggak oleh rizqan halalan thayyiban kasiron ra oleh. Itu dikte Gusti Allah itu. Ya Allah kula njaluk akeh. Pangkatmu apa dikte Gusti Allah? Ya derek Kanjeng Nabi. Derek Kanjeng Nabi apa rezeki njaluk melarat. Tapi gak mungkin. Nabi ka Allahumma amitni miskinan. Nabi ndak pengen duit-duit akeh, Kanjeng Nabi pengen wafat dalam keadaan melarat. Karena apa? Kanjeng Nabi pengen mlebu swarga, kloter pertama. Orang masuk pertama kali mlebu swarga itu wong melarat-melarat. Gak ono wong sugih, gak ono. Melarat sing amale apik lho. Melarat mursal. Wis melarat mursal dengan pedoman kaya supir itu gak ada. Mumpung muda foya-foya.
tua kaya raya mati masuk surgane mbahmu. Kau ndak kerja keras gak iso. Lah, gak mungkin kiai rawani apalagi kita. Maka opsi yang kedua di Kanjeng Nabi nyuwun sing cukup. Khairul rizki ma yakfi sing cukup. Maka redaksi doa iku lek duwe nggih nas'aluka rizqan halalan thayyiban kafian yang cukup. Cukup itu ketika dibutuhkan itu cukup. Jadi butuh ini anak sekolah cukup. Itu pantas kan Kanjeng Nabi kok. Itu kan dari Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi itu bener gitu loh. Opsi pertama, ya sulit lah kau no. Allah maha miskinan, mana pernah ada kiai itu ngono. Saya tidak pernah. Sebesar kiai manapun kau no. Sing cuk Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban kafian. Insyaallah cukup. Jadi fawailul lil musallin. Hanya memang perlu dijelaskan. Yang dimaksud lupa itu apa? Ingkana nasian wikuli ahwali salah. Nah ini yang kadang orang pokoknya sholat sing narkoba itu waktu sholat ndak khusyuk, betul. Terus kemudian diarikan khusyuk itu pokoknya nggak ilang apa boleh, nggak ilang apa kan semaput gimana? Kembali baca tafsir. Sahurnya apa? Ingkana nasian likuli. Jadi mulai Allah Akbar sampai salam itu udah ingat Allah plus, itulah sahur. Makanya ketika Allah Akbar tok paling dah ya Allah Akbar. Ya mari ngono bakso liwat ya krungu, bakso ya krungu jenenge. Enggak mungkin. Iya lek Sayyidina Ali udah konsentrasi betul. Luar biasa. Lah Yuro'un ini jelas kalau ini penafsirannya sudah sangat wadih jelas ini. Pokoknya orang yang ibadah dalam hari ini sholat niatnya golek jah, golek pangkat, golek duit, ora oleh. Golek bahagia ndak boleh. Wong sudah diniati liridho ilah kok tetap golek bahagia gimana? Usolli fardhul isya'i nanti lillah itu liridho ilah. Sudah dididik niatnya ridho ilah kok. Sholat pengen jadi profesor ora iso, provokator tadi niku. Ya, golek ridhone Allah, Gusti Allah ridho itu kan gampang aja segalanya. Ya. Wa qauluhu ta'ala itu yang pertama. Ayat yang paling umum fa wailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yuraun, orang yang sholatnya kepengen jah dan mal. Riya tadi ibadah yang diniati golek pangkat, golek derajat. Iku riya, haram, tegas haram. Tapi yang umur 40 tahun ke atas lah. Menjelang 40 sama-sama itu ya mulai belajar lah. Ya. Ini surat Fatir ayat berapa nih? 60 insyaallah. 10 ini. Waladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Waladzina nutai wong akeh yamkuruna kan makar, sandupoyo itu makar itu ya niat jahat. Niat yang langsung dilaksanakan itu makar. Ya, makaro. Dalam bahasa Indonesia disebut makar memang. As-sayyi'at. Orang yang sudah niat elek dan dilaksanakan. Tidak hanya sebatas niat, tidak sebatas rencana, langsung aksi. Lahum adzabun syadidun. Ya. Lahum iku kedue alladzi yamkuruna, ya, adzabun utai siksa sadituan banget, wa makru ulaika makar mereka, wa yabur, ya, baru itu hancur ya, yabur.
buyar ya buriku. Ini kan orang-orang yang ingin membunuh Kanjeng Nabi. Tidak bisa, Nabi itu dijaga Allah. Makar sayyi'ah itu ya makar elek. Ulaika huwa yabur. Makarnya orang terhadap Rasulullah mesti. Kalau mujahid huwa riya. Dan yang dimaksud itu adalah yang kuruna sayyi'ah itu adalah riya. Dan orang yang makar ya as-sayyi'ah itu menurut Imam Mujahid itu Mujahid bin Jubair. Boleh menafsirkan Quran, boleh. Itu tabiin besar. Tabiin besar itu tabiin pertama yang tidak ketemu Rasulullah, masih ketemu para sahabat. Makanya di Quran Hasan Basri, Mujahid bin Jubair, ada lagi Sa'id bin Jubair, ada Masruq, ada Qiraah Sab'ah itu, Ikrimah, cucunya Ubaidillah cucunya Abdullah bin Mas'ud, bukan Ubaidillah yang sedang rame-rame dibicarakan Pak Alawi, bukan. Itu tabiin besar. Ya, 60. Sa'id bin Jubair, Qatadah, Tawus bin Kisan, Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Hamzah, Al-Kisai, Sofwan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i itu. Ya. Sa'id bin Musayyab. Ya. Imam Abu Hanifah sekali lagi menurut riwayat kuat itu sudah tabiin kedua. Apalagi Imam Malik. Makanya tidak ada di tafsir Imam Syafi'i menafsirkan ayat begini, tidak ada. Kecuali itu ayat hukum, istinbat hukum, beda lagi mujtahid. Anak baru kemarin menafsirkan Quran. Udkhulu fis silmi kafa asilmu ditafsirkan negara Islam. Itu neraka. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fal ya tabak makdahu minan nar. Orang menafsir Quran dengan akalnya neraka. Podo pesen tempat duduk, pesen tiket yang neraka. Nah kalau begitu gimana? Iya, ayat Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Menurut jumhur ulama, ayat Quran ditafsirkan dengan pendapat hadis Kanjeng Nabi, ya. Ditafsirkan dengan pendapat sahabat boleh, dan yang terakhir boleh ditafsirkan pendapatnya tabiin pertama, kayak Mujahid. Ini Mujahid bin Jubair, ada Sa'id bin Jubair, ada lagi Sa'id bin Musayyab, As-Sadi, Qatadah, Tawus bin Kisan, Masruq. Saya sering menceritakan Masruq itu karena nama aslinya insya Allah Abdurrahman. Mengapa disebut Masruq? Waktu bayi dicolong wong. Saroko toh, sarikun mencuri, yang dicuri Masruq. Jadi Masruq ini tabiin besar ketika akan menafsirkan satu kali kata, kalimat, itu nunggu 4 tahun. Coba. Dia hidup di Madinah, insya Allah ngaten. Apa? Akhirnya ada yang nerangkan, sahabat Masruq, Syekh Masruq itu ada salah satu sahabat Nabi masih ada hidup di Irak, di Baghdad, pergi ke Baghdad. Di sana orang yang disebut sudah meninggal dunia. Zaman semono perjalanan mau untoh. Baru kono orang ke Baghdad beritahu bahwa ada pernah dawuh orang yang ini, yang saya mencari ini, bahwa masih ada sahabat Nabi hidup di Syria, di Damaskus. Dia pergi ke Damaskus hanya untuk mencari makna satu kalimat. Nunggu 4 tahun. Saking anti-anti ini, lek dia menafsirkan pakai akal, podame yang neraka. Itu dawuh Gusti Allah. Padahal ini tabiin loh. Padahal kita ini sudah tabiin, waduh sudah keberapa kita, kalau satu generasi 60 tahun. Kita sudah generasi, kita juga tabiin. Mulai kiai-kiai kita di NU terutama itu kan gudang dungo. Wis kesuwen langsung buat tabihim ila yaumiddin. Jadi durung lahir itu sudah ditungan. Hebat dah kiai NU itu. Jadi buat tabihim ila yaumiddin.
Yaumil yaumil akhirat durung mati ditungane. Al ahya minhumul amwat. Maka ngono sing mati sing urip ditungane. Gudange donga. Jadi yang dimaksud riya alladzina sapa yang menurut saya itu orang yang riya. Imam Mujahid, Syekh Mujahid, tabi'in besar ini menafsirkan makar di sini adalah riya. Orang yang ibadahnya tidak karena Allah itu berarti makar. Dan di antara sahabat memang yang paling ahli tafsir ya Abdullah bin Abbas. Ya. Wa qala ta'ala innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya. Ini cik dasar-dasar ndak boleh riak tadi. Ibadah digolek niati, golek pangkat, golek derajat. Lah kalau begitu, golek swarga ya ora oleh. Ibadah itu golek ridhane Gusti Allah. Lah ridhane Allah gampang. Allah sudah ridho itu segalanya gampang. Udahlah. Wa qala ta'ala innama nut'ikum angin pasine paring daharan ingsun. Ini orang-orang yang memberi makan orang lain itu loh. Li wajhillah krana ridho Allah. Wajhillah itu ridho Allah. Wajhun bimakna liridhoillah. Lan uridu orang ngarepe ingsun mingkum saka surga jazaan balasan. Dadi aku membantulah sedekah memberi makan orang lain itu niatnya ibadah krana Allah, krana lillahi ta'ala, ndak krana titip balas. Wala syukura dan ora syukuri di artinya pingin dilem lah. Kan ada orang menjelang hari raya sedekah sekian banyaknya masuk TV TV 9 Bapak niatnya supaya ketok wah itu Pak si A si B itu baru sedekahnya zakatnya sekian memberi makan fakir miskin ya. Bagaimana kalau presiden memang janjinya ingin memberi makan yang sekarang godong kelor itu katanya. Lu godong kelor memang bagus loh itu. Banyak yang nanya, loh masa presiden memberi makan sayur kelor. Loh, daun kelor kan bagus. Bagus kelor itu. Jadi ini yang bagus. Niat orang ibadah memberi makan orang lain betul-betul golek ridhani Gusti Allah. Tidak golek balasan, tidak boleh syukur, tidak ingin dilem orang lain. Angel loh. Orang seperti ini sulit. Fa'inal mukhlisina, nah ini berarti dia bahwa dia memberi makan orang lain itu ikhlas. Binafsi kulli iradatin siwa wajillah. Jadi orang mukhlis itu menafikan, meniadakan apapun kehendak selain Allah. Kulla iradah siwa wajhillah. Tadi kita memberi makan orang lain, ya. Makanya kalau presiden ingin memberi makan, enggak tahu program itu yang diberi makan anak-anak sekolah itu. Mahasiswa gak oleh itu ya. Program itu ya. Itu hanya untuk ya, saya ingin sing ngurusi TV 9 ora mangan bendina ngono kan. Ternyata anak-anak sekolah tok ya. Termasuk pesantren itu ya. Itu kalau masih dihitung santri kan jaluk itu berarti itu ya. Nggak dihitung masih dihitung santri misalnya oleh itu. Jadi al-mukhlisina yanfi bin nafsi kulli iradatin. Jadi apapun yang dilakukan orang memberi makan orang lain tadi ikhlas. Itulah yang dikehendaki Allah, bukan riya. Wariya itu adapun orang yang memberi makan orang lain karena ingin pangkat tadi, ingin dilemuang, itu murok dan itu haram.
Ini sekali lagi Imam Ghazali ngajak kita berpikir yang paling tingkatan yang paling tinggi lah. Iya, tidak semua orang, ya. Tapi lewis mahasiswa ya cari SD ya karan ya, tidak suara. Jadi kok ayat Quran itu kok ngejak golek swarga itu berarti ya untuk tingkatan pertama semua. Masih syariat. Boleh. Torekot, takorub, lah yang paling dikehendaki Allah, paling disenangi Allah kalau ibadah itu golek ridha di Allah. Kalau menjelang Ramadan, 1 Maret insya Allah, tunggu pengumuman pemerintah, nas'aluka ridhoka wal jannah. Kan nanti ngono. Itu yang benar itu. Kan mesti asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu benar. Jadi swarga itu karena ridho Allah, mulanya disebut dhisik ridhoka wal jannah. Karena swarga itu tergantung ridho Allah. Sekarang Al-Kahfi ayat 110 itu tadi surat Insan ya ayat 9. Yang pertama tadi Fatir 10 ya. Lah sekarang Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Lah ini. Faman uta sapa iku kana ana sapa iku yarju ngarepake berkehendak. Liqa'a rabbih ketemu pangerane, liqa Allah kan pasti nanti. Jadi ketemu Gusti Allah itu pasti. Dan ketemu Gusti Allah ditakoni beri tadi. Sapa Adib? Nggih Gusti. Santri Al-Gusti nggih Gusti. Kok seneng nyanyi? Swarga ya Allah, swarga, swarga. Modal mau apa? Meniki ya Allah, ibadah kula kuat ya Allah. Terus Allah jawab, ibadahmu akeh Dip, tapi lek kon niati swarga enggak oleh ridhoku percuma. Ibadahmu sakmono akehku nggih bareng tak delok niatmu kan golek swarga. Ibadahmu akeh niatmu supaya gak mlebu neraka. Malaikat diceluk, malaikat bala ya Allah. Adib gak oleh mlebu swarga. Tapi bukan Adib santri Al-Husna ini lain. Adib yang jono. Ya. Bab wedi neraka ya makhluk Gusti Allah, swarga ya makhluk Gusti Allah mulane. Nah inilah orang kalau sudah tingkatan seperti ini Masya Allah. Wali menurut saya. Angel-angel. Udah tingkat wali itu. Barbar Allah, 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 Allah. Kayak yang saya ceritakan saya di Madiun di dulu tapi udah 15 tahun yang lalu kan. Pas kering, tidak musim hujan, pengajian yang lapangan. Ono itu enggak kudungan, enggak kudungan. Tua, rambutnya putih ngono. Nang duit gedang, ono lampu nih, cek lampu, ono lampu apa? Cek lampu pakai minyak tanah tuh. Oncor apa ya? Uble ya. Lho Mbah, teng mriki Mbah. Nggih. Skeco isis teng mriki. Mboten ngajeng mriko. Mboten. Kalau delok takir. Cek model wong desa sekarang kan wadah berkatan kan plastik ya, lendak plastik ya opo. Lah iya iki cek takir godhong pisang yang di kotak ngono lho. Lho Mbah kok 5 Mbah. Nggih kula nikalih niat sedekah mangke lembut mari nggih mangke nggih kula kene wong-wong niku kula niati. Lah anak kula 5 wali insyaallah. Golek ridho niku insyaallah mawon. Lungguh dengar dewi kan kepingin syuting TV ke si jawabannya. Jadi justru inilah betul-betul ridho Allah. Jadi betul kalau ridho niku insyaallah mawon tunggu iki. Nek ngarep kan ngono. Bukan dengar dewi sapa ngono.
Iku ono kok arek wedok rada ayu dhewe pengen ning arep dhewe pengen delok arek wedok bukan penting ngajine nomor loro ya. Ya, iku bola-bola ya model adib ya ngono kira-kira ya. Air tenang menghanyutkan. Kan ono pokoknya akeh ngono kon akeh orang mengapa dengar dhewe ternyata ono sing ada udang di balik bayi. Kono kaya sing nyoting nek bal-balan iki lho Cak Lukman. Itu sing disyuting ya kan sekarang kan akeh penonton bola kan perempuan. Dadi sing tertarik me perempuan itu ya sing nyoting TV, nyoting iku. Kok wetok rada genah. Wajah kok rada bersih didik. Bola-bola disyutingi. Itu kelakuane wong kang nyoting ya ngono kuwi. Bola-bola aku itu bal-balan kok Persibaya misalnya kan saya mulai agak ya penonton ya kok bola-balik iku berarti sing tertarik sing nyonteng krune TV tertarik wong iku. Ya. Lah jadi pamangkana ya liqa lah ini ketemu Allah pasti kata liqa itu 15 kali. Jadi nanti di akhirat kita masih ketemu Gusti Allah. Ya. Maka ada uji ya maidin nadhirah ila rabb ketika Allah dari wajahnya berseri-seri. Wah swarga. Ya. Atau pakai menggunakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Atau wa nahsurul mujrimina yaumin yurqa. Ketemu Allah kok wajahnya biru. Wah, gawat ini. Wa ya'mal amalan sholihan. Jadi orang kalau kepingin ketemu Allah betul dan diridhoi Allah, ya, maka amalnya harus soleh dan tidak syirik. Ya, iya. Jadi ibadah golek pangkat tadi syirik loh. Ibadah golek derajat syirik, tidak karena Allah. Jadi fa ya'mal amalan sholihan. Kalau nanti ketemu liqa Allah, ketemu Allah dan surga lah katakan begitu. Oleh ridhonya Allah dulu lah, baru surga. Wa ya'mal amalan sholihan dan amal soleh tadi tidak boleh dicampuri syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbi hadabi. Jadi ketika ibadah pada Allah itu tidak satupun ahada, apakah pangkat, derajat, ya, bahkan apakah duit, ilai cara Kiai Hasyim Asy'ari ya tadi, Alfiyah tadi, jangan jah dan mal, ngurus NU itu jangan dikira jah, pangkat dan bondo. Orang ngurus NU golek krono ono barokai. Oh ketua NU, pangkat, terus oleh duit, wah itu ciloko. Kiai Hasyim Asy'ari niati ngetekni NU itu sebagai jamiah untuk golek ridhane Gusti Allah gitu loh. Makanya di situ kata nahdhah itu dari situ wajurur awin sib tabi alladzin khafat kamubtahi jahin wa malan mannahat. Pimpinan NU aja saya tidak pernah dengar pengurus-pengurus PBNU dalil kok ini raro. Saya waktu jadi ketua NU dulu Jawa Timur sering diingatkan kiai saya dulu Kediri semua santri Hasyim Asy'ari alaihissalam. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari aku ngetekne NU itu inspirasinya dari Alfiyah. Kata mengapa Nahdlatul Ulama kok ndak Muhammadiyah, ndak ini kan organisasi nama Nahdlatul Ulama. Kata Nahdlatul itu ternyata inspirasinya dari Alfiyah. Betapa orang NU itu mesti Alfiyah itu mateng betul. Sekarang caluman golek ya di wilayah cabang PBNU lebih kata Alfiyah durung karuan. Ya. Sopo yang kata Alfiyah model-model ngurus PBNU yang ngono itu bahaya. Pokoknya dulu saya pernah diingatkan lek golek nyusun pengurus lek wis tingkatan cabang itu salah satu syaratnya khatam Alfiyah. Lek CBC
kecamatan durung lah sudah. Apalagi ke atas wilayah PBNU. Saya kira syarat khatam mafia itu harus keluar semua itu. Saya keluarin kalau ini dibuat syarat sob itu keluar. Saya khawatir Gus Yahya udah khatam mafia harus keluar dia. Saipul sekjen ini saya khawatir udah khatam mafia dia. Harus keluar, dah boleh. Oh no, lah corabian. Orang tuh khatam mafia ternyata juga berdoa. Ya, lek di NU. Makanya karena kata Nahdlatul di Alfiyah itu sekali doa itu. Wa syurur awin sibta bi alladin khafat. Jarang-jarang orang tahu itu. Aku tak bola-bola sing dalil ngono itu. Ya. Jadi waca jer kasro mubtahi jahin kasro wamalan boleh dari segi nahwu boleh. Karena tabe. Mesin ini kan mubtahi jahin wamalin mesin ini. Ini wamalan karena tabe boleh. Kayak la haula wala quwata boleh diwaca la haulun wala quwatun ngono iku lho. Tapi persoalannya bukan soal harokat, bukan soal i'rab. Kata Nahdlatul di sini inspirasinya bahwa ngurus NU itu ndak boleh golek pangkat, golek duit. Berarti sapa sing ngurus NU niate golek pangkat, golek duit, iku bakal ciloko. Gitu loh ya. Orang harus sadar lah. Kamu jahin wamalan, lihat dari segi i'rab boleh. Tapi yang dimaksud Yahya Masyir bukan urusan i'rab. Hadratus Syekh itu inspirasinya mengapa Nahdlatul itu lo jangan jah dan mal. Kamu ngurus NU, ngurus Nahdlatul bukan karena jah dan mal. Ya niati krana Gusti Allah. Bukan mlebu NU golek duwe ning NU iku bukan Nahdlatul Ulama, iku nunut urip gitu loh. NU ini nunut urip. Lagi saiki sing akeh ngono-ngono kuwi. Mulane ruwet ae NU. Malah MLB bar. Ono MLB bareng ya Allah. Semoga-moga NU ini selamat. KP peringatan, itu peringatan bagi siapa yang ngurus NU terutama PBNU itu ya. Ada apa kok ada MLB? Sing penting ditungani moga-moga ya NU selamat. Amin Allahumma amin. Najala dzalika fi man yatlubul ajra wal hamda. Jadi ayat itu turun kepada orang yang ibadah tadi golek ganjaran, golek dilem ya ora oleh padha ae. Yatlubul ajra bisyarah wal hamda dilem bi ibadatin wa bi amali tidak boleh. Betul-betul pengen ketemu Gusti Allah, liqa Allah dalam keadaan selamatlah, dalam keadaan digolek ridhane Gusti Allah yang donya iki cuma dinati karena Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ahadisi, baru sekarang hadis-hadis yang melarang riya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berarti hadis qudsi, wallahu a'lam bishawab.